Halo Sobat Fisika Mania. Nah, di video kali ini merupakan video latihan ujian satuan pendidikan untuk mata pelajaran fisika tipe B. Ini merupakan part yang kedua. Nah, langsung saja soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini, di mana dua gear sepeda motor diameternya berbeda dihubungkan dengan rantai. Nah, ini diameter besar, ini diameter kecil. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Nah, 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan yang benar adalah pernyataan yang benar. Nah, kalau begini, berarti ini kan gerak meningkat. Nah, kalau dihubungkan dengan rantai, maka yang sama yaitu kecepatan linearnya. Nah, ini anggap yang A, ini kita anggap B. Nah, VA sama dengan VB. Nah, dimana kita ketahui bahwa V itu omega dikali R. Nah, jadi nantinya kita lihat dulu. Nah, kita lihat 1. Kecepatan sudut gear, kecepatan sudut itu kan omega. Ini omega, kecepatan sudut. Nah, kalau V ini kecepatan linear. Nah, kecepatan sudut gear yang besar lebih besar dibandingkan gear yang kecil, lebih besar dibandingkan dengan gear yang kecil. Nah, ini berarti kalau kita buat, nah, ini kan VA sama dengan VB. Berarti kalau kita substitusikan yang ini, omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Nah, artinya untukkan omega A ini, nah omega ini bisa kita bandingkan P per R. Nah, artinya dari sini kecepatan sudut itu berbanding terbalik dengan R. Nah, kalau kecepatan sudut besar maka R-nya kecil karena berbanding terbalik. Artinya untuk menentukan siapa yang besar, kita lihat R yang paling kecil. Nah, kalau R-nya yang paling kecil, R ini kan jari-jari. R yang paling kecil itu maka kecepatan sudutnya besar. Berarti yang paling kecil itu B. Jadi yang seharusnya kecepatan sudut gear yang lebih besar, ini seharusnya ini lebih kecil. Ini seharusnya diganti lebih kecil. Maka ini salah. Nah, kecepatan sudut gear yang besar ini lebih kecil dari kecepatan sudut yang kecil. Nah, langsung nomor 2, kecepatan linear gear yang besar lebih besar dibandingkan gear yang kecil. Kecepatan linear ini sama. Nah, kecepatan linearnya sama, ini harusnya sama dengan, maka ini 2 juga salah. Nomor 3, kecepatan linear gear yang besar sama dengan dibandingkan gear yang kecil, berarti ini benar. Kecepatan linearnya sama. Nomor 4, kecepatan sudut gear yang besar lebih kecil. Nah, ini sama dengan ini tadi yang saya perbaiki. Dibandingkan gear yang kecil, maka ini benar. Maka yang benar adalah 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 pilihan gandanya itu adalah B. Nah, B. Ini saya tulis B di sini. Nah, 3 dan 4 ini yang benar. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 7. Perhatikan gambar di bawah. Benda bermasa 2 kg mula-mula diam. Diberi 3 gaya, yaitu F1, F2, dan F3 ini. F1, F2, dan F3. Nah, masanya 2 kg. Nah, masanya 2 kg. Diketahui ini sin 37,06 cos 37,08. Jika lantai licin, nah lantainya licin berarti tidak ada gaya gesek, maka arah gerak benda dan besar percepatan adalah, nah dia bergerak kemana nih, ke kanan atau ke kiri. Nah, dan besar percepatannya. Oleh karena itu, untuk mencari besar percepatannya kita harus cari yang namanya resultan gayanya. Nah, di sini karena arahnya ke kanan dan ke kiri, maka yang ke atas dan ke bawah ini kita abaikan. Otomatis F2 ini kita abaikan karena dia ke atas. Kita fokusnya ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau ini miring. Nah, miring. Kalau miring kan
vektornya bisa ke F3Y, bisa ke F3X. Nah, saya bilang tadi yang di atas diabaikan, berarti F3Y ini kita abaikan. Maka yang kita gunakan itu F3X. Nah, untuk itu kita cari F3X, karena ini di samping sudut, maka kita gunakan cos, berarti F3 cos. Cos berapa sudutnya ini? 37 derajat ini. Sehingga F3 15 cos 37 ini 0,8. Nah, sehingga hasilnya 15 dikali 0,8, berarti ini kan 8, 40, 0, 4, 8, 12 coret, berarti 12 Newton. Maka ini hasilnya 12 Newton. Nah, sehingga kita cari resultannya dulu. Nah, resultannya, ingat kita anggap di sini ke kanan itu positif, ini positif, ke kiri ini negatif. Kita cari resultannya. Resultan gayanya berarti yang positif dulu, F3X positif ke kanan, kemudian yang negatifnya F1. Sehingga F3X itu 12 dikurang F1-nya 13. Maka hasilnya negatif 1 Newton. Negatif ini menunjukkan ke kiri. Nah, ke kiri. Berarti ini arahnya ke kiri. Nah, ke kiri. Kemudian kita cari percepatannya. Nah, kita tahu kalau bergerak sigma F sama dengan massa kali percepatan. Sigma F-nya itu, nah negatifnya kita abaikan dulu karena ini menunjukkan arah, cukup kita tulis 1. Masanya itu 2, percepatan yang kita cari, sehingga A sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Berarti ke kiri dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Kita lihat ke kiri dengan percepatan 0,5, berarti jawabannya adalah E. Ini jawabannya E, ke kiri dengan percepatan 0,5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Benda A masanya 2 kg dan benda B masanya 3 kg berada pada lantai licin. Gesekannya diabaikan. Nah, ini gesekan diabaikan. Nah, massa A itu 2 kg, massa B itu 3 kg. Nah, dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya ini 10 Newton. Seperti gambar. Besar tegangan tali pada kejadian tersebut adalah yang tanya tegangan talinya. Tegangan talinya ini berapa? Nah, untuk itu sebelumnya hal utama itu kita harus cari A-nya dulu, cari percepatan. Berapa percepatannya? Nah, untuk mencari percepatan kita gunakan satu sistem langsung. Berarti sigma F sama dengan sigma M karena masanya ada 2 dikali percepatan. Karena gaya geseknya tidak ada, diabaikan, maka F-nya cuma ada 1, yaitu ini 10. Nah, 10 sigma M, MA-nya 2 ditambah MB-nya 3. Nah, dikali A. 10, 2 tambah 3, 5 kali A. A sama dengan 10 dibagi 5, maka hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Sudah kita ketahui percepatannya, maka bisa kita cari ini tegangan talinya. Nah, tegangan talinya kita fokuskan saja ke benda ini. Nah, benda B. Jadi kalau saya gambarkan lagi, di sini ditarik F, ini benda B. Nah, kemudian ini tegangan talinya. Nah, begitu. Kita fokus ke sini satu benda saja. Ini kan tegangan tali. Sehingga sigma F masanya si B karena kita fokus ke benda B dikali percepatan. Nah, ke kanan positif F, ke kiri negatif T. Massa B itu kita gunakan massa B dikali A. F-nya 10 dikurang T yang kita cari, massa B 3, percepatannya itu 2.
Nah, 10 dikurang T, 3 kali 2, 6. Sehingga kita pindah ruas. 10 sama dengan 6 ditambah T. Awalnya negatif jadi positif. Sehingga T sama dengan 10. 6-nya kita pindah ruas lagi. Dikurang 6. Sehingga 10 kurang 6 itu 4 Newton. Maka jawabannya adalah yang B, 4 Newton. Nah, begitu. Kita lanjut ke soal nomor 9. Benda bermasa 1 kg. Nah, masanya ini 1 kg. 1 kg. Mula-mula diam pada lantai yang licin. Lantainya licin. Ini gaya gesek diabaikan. Ditarik dengan gaya 5 Newton. Ini seperti gambar. Pada saat benda berpindah sejauh 10 meter, berarti dari sini ke sini, itu 10 meter. Kecepatan benda adalah kecepatan bendanya, Vt-nya. Ini kan mula-mula diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Vt-nya berapa? Untuk itu kita cari percepatannya dulu. Nah, di sini berarti F sama dengan massa kali percepatan. Nah, sigma F massa kali percepatan, hukum 2 Newton. Karena gaya geseknya diabaikan, nanti licin, maka cuma ada 1, itu F-nya itu 5. Masanya 1, percepatannya yang kita cari, sehingga A sama dengan 5 dibagi 1 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kecepatannya dapat. Kita cari Vt, jaraknya 10. Nah, cari Vt berarti kita gunakan persamaan GLBB. Nah, persamaan GLBB berarti bisa kita gunakan ini, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Vt yang kita cari, V0 nya 0 kuadrat, ini karena diam, awalnya diam, 2, A nya 5, jaraknya 10. Nah, Vt kuadrat sama dengan 0 kuadrat, 0, 2 kali 5, 10 kali 10, 100, 100 tambah 0 berarti 100. Nah, Vt sama dengan akar dari 100. Akar 100 itu 10 meter per sekon. Maka jawabannya adalah C. Nah, begitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Nah, soal nomor 10. Nah, soal tadi untukkan part yang kedua ini. Sebutir kelapa jatuh dari pohonnya yang tingginya 30 meter. Nah, tingginya itu 30 meter. Nah, diberikan pernyataan sebagai berikut, 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan yang benar. Jadi kita analisis mana yang benar. Nah, pohon kelapa jatuh. Nih, anggap pohon kelapa. Nah, tingginya 30 meter jatuh. Nah, diberikan pernyataan berikut, semakin ke bawah energi kinetiknya berkurang. Nah, ingat kalau buah kelapa jatuh, kalau di atas ini energi potensialnya itu maksimum, sedangkan EK-nya itu minimum sama dengan 0. Nah, sehingga semakin ke bawah, karena energi potensial itu kan energi diam, kalau EK kan energi bergerak, sehingga semakin ke bawah geraknya kan semakin cepat. Maka EK-nya ini, EK semakin ke bawah ini itu akan semakin bertambah. Nah, dan EP-nya semakin ke bawah maka dia akan berkurang. Jadi sehingga kalau sudah nyampe ke tanah itu akan kebalik, EP-nya sama dengan 0, mendekati tanah ya. Nah, EP-nya sama dengan 0, EK-nya sama dengan maksimum. Nah, ini hukum kekayaan energi. Nah, jadi yang satu, semakin ke bawah energi kinetiknya berkurang. Salah. Seharusnya energi kinetiknya bertambah seharusnya. Semakin ke bawah energi potensialnya bertambah. Salah. Seharusnya berkurang. Karena kan berkurang 0. Semakin ke bawah energi mekaniknya bertambah. Energi mekanik. Nah, energi mekanik ini kan jumlah dari EP tambah EK. Sedangkan hukum kekayaan energi, EM1 sama dengan EM2 sama, total jumlahnya sama. Nah,
Seharusnya ini tidak sama. Semakin ke bawah energi mekaniknya tetap. Nah, semakin ke bawah energi mekaniknya tetap. Ini benar, tetap. Nah, ke bawah ke atas dimanapun dia energi mekaniknya sama. Karena ini kan cuma dari EP tambah EK. Nah, jadi jawaban yang benar ini cuma nomor 4. Nah, begitu. Oke, sekian untuk video kali ini untuk soal USP tipe B, latihan soal USP tipe B. Akan saya lanjutkan ke yang part yang ketiga. Itu saja dari saya. Salam Fisika Mania.